Problematika Gen Z. Problematika Gen Z selanjutnya Bapak Beki Mardani untuk mengambil undian daftar pertanyaan dalam fishbowl. Diperlihatkan ke kamera. Tenang dulu boleh? Terima kasih. Problematika Gen Z huruf A. Huruf A. Oke, A yang paling depan. Oke, masih tersegel. Baik. Kita lihat bersama. Oke, silakan. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk Bapak Rano Karno atau Sidul adalah, Badan Pusat Statistik melaporkan per Agustus 2023 tingkat pengangguran terbuka di Jakarta mencapai 6,53% atau 355.000 orang. Pengangguran ini didominasi kelompok usia muda 15 sampai 29 tahun sebesar 70,37%, di mana 1 dari 6 orang muda di Jakarta menganggur. Sementara itu mayoritas lowongan kerja yang tersedia mensyaratkan usia dan pengalaman kerja. Ini berarti tingkat pengangguran anak muda tidak hanya disebabkan oleh faktor ketidakmampuan dalam mendapatkan pekerjaan, tapi juga faktor struktural seperti kebijakan rekrutmen yang kurang berpihak kepada mereka. Pertanyaan, apa solusi Anda dalam mengatasi problem lapangan pekerjaan untuk anak muda di Jakarta? Silakan dijawab. Terima kasih. Waktu 2 menit. Hampir 48% populasi Gen Z ini ada secara realita. Dengan segala strata kehidupannya. Dari masyarakat paling bawah sampai yang paling atas. Nah makanya tadi kita punya kebijakan. Untuk PPSU nggak perlu ribet kerja dengan ijazah. Tidak perlu ijazah SMP, SD sudah bisa bekerja karena PPSU itu cuma menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan. Kita tingkatkan lagi kepada yang jenjang yang lebih tinggi, SMP misalnya. Dunia digital ini dunia yang bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat, di sana akan tempat BLK modern. BLK modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin, tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Mungkin kita akan aneh mendengar banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator pembuat animasi dunia. Bahkan film Avatar itu hampir 18 anak Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk mensuplai Disney misalnya. Itu bagian dari anak Gen Z yang memang populasinya besar dan potensinya bisa dikembangkan. Tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka. Nah itulah menjadi hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance. Apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk Gen Z ini tidak menjadi salah arah. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu. Sudah cukup, baik. Oke, baik. Baik, bisa dimulai mungkin timernya. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Pak Suswono, waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, tentu kami akan memastikan Gen Z tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Pertama tentu adalah mendorong wirausaha muda. Ya, dan dengan program apa? Inkubasi dan akses modal. Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif. Asal didorong dengan diberikan permodalan, insya Allah mereka akan tumbuh kreativitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan. Sekarang ini anak-anak muda luar biasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah, begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja, dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi, baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran langsung di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Kami persilakan waktu Anda 1 menit. Ya,
permasalahan utama saat ini adalah ketidakcocokan antara persyaratan keterampilan dari pasar kerja dan kompetensi dari pencari kerja yang khususnya para Gen Z ini. Jadi ketidakcocokan ini membuat mereka menjadi tidak bisa bekerja secara optimal. Untuk itu perlu adanya pengintegrasian dan koordinasi yang sangat melekat antara dunia kerja dan kalangan kampus, kalangan politeknik maupun kalangan SMK agar itu bisa match, bisa cocok satu sama lain. Nah, mereka-mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Gen Z ini bisa menggunakan dunia digital untuk investasi masa depan kerja ke depan. Makasih. Waktunya Baik, habis. terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi respons dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ini memang tantangan bagi kita semua, di mana yang dibilang generasi emas akan lahir pada tahun 2040. Ini menjadi tantangan kita bersama. Disinilah mulai kita mempersiapkannya. Dengan era baru, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 keluar, Jakarta tidak menjadi I lagi, dia menjadi DKJ. Artinya disinilah waktunya Jakarta. Dan kalau saya melihat menganalisa struktur APBD, DKI sudah masuk kategori provinsi mandiri. Dia bisa hidup mandiri sendiri dengan APBD yang hampir 81 triliun. Dan insya Allah kita bisa menyiapkan generasi muda yang akan menghadapi era selanjutnya. Terima kasih. Masih ada Masih sisa ada waktu. waktunya? Cukup. Sudah cukup. Baik, kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk Kami masing-masing. persilakan. Iya. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu karena acara akan kami lanjutkan di segmen berikutnya, yaitu para pasangan calon akan menerima pertanyaan bukan dari panelis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.